Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembahasan mata pelajaran Humas dan Keprotokolan dengan materi pelayanan prima. Mata dikat pelayanan prima ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petugas mengenai pengertian, tujuan, dan manfaat pelayanan prima, prinsip-prinsip pelayanan prima, dan standar pelayanan prima, serta jenis dan karakteristik pelanggan. Tujuan pembelajaran secara umum, diharapkan siswa mampu menerapkan prinsip-prinsip pelayanan prima dengan baik dan benar sesuai dengan bidang tugasnya. Tujuan khusus setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu mendeskripsikan pengertian, tujuan, dan manfaat pelayanan prima, menguraikan dan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan prima dengan baik dan benar. Apakah pelayanan prima itu? Pelayanan prima atau biasa disebut excellent service atau service excellent adalah pelayanan yang sangat baik dan atau pelayanan yang terbaik sesuai dengan standar yang berlaku atau dimiliki oleh suatu instansi, atau juga kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya agar mereka selalu loyal kepada organisasi atau perusahaan. Tujuan pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan manfaat pelayanan prima sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sebagai acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan, sebagai acuan untuk pelanggan atau stakeholders dalam kegiatan pelayanan dengan perencanaan why, when, with whom, where, how. Pelanggan. Siapakah pelanggan itu? Pelanggan atau diistilahkan service receiver atau consumer atau customer atau user adalah siapa saja yang berkepentingan dengan produk layanan penyedia layanan. Juga siapa saja yang terkena dampak dari produk atau proses pelayanan. Dan siapa saja yang menerima layanan dari pihak penyedia layanan. Jenis-jenis pelanggan ada internal customer dan external customer. Internal customer adalah semua orang dari dalam organisasi yang terlibat dalam proses penyediaan jasa atau produk, mulai dari perencanaan, penciptaan atau pembuatan sampai dengan pemasaran dan penjualan serta pengadministrasiannya dan juga ikut terkena dampak produk. Sedangkan external customer adalah semua orang dari luar organisasi komersil atau non-komersil yang menerima penyerahan barang atau jasa dari organisasi. Pelanggan internal. Ada pelanggan internal organisasi dan pelanggan internal pemerintah. Pelanggan internal organisasi adalah pelanggan dari lingkungan organisasi meskipun bagian atau unit kerjanya berbeda namun masih dalam lingkungan organisasi. Pelanggan internal pemerintah adalah pelanggan dari instansi yang berbeda asalkan pelanggan itu berasal dari instansi pemerintah dan disebut sebagai pelanggan skala makro. Sebagai petugas humas, bagaimana cara meningkatkan citra positif di hadapan pelanggan? Yaitu bisa dengan cara 1. Membangun citra diri positif. Antara lain, memperhatikan pentingnya kesan awal, hindari kesalahan sekecil apapun, jangan membuat orang menunggu terlalu lama, usahakan bersifat ramah, kontak mata pada saat bicara, tersenyum setiap saat,
Tampilkan wajah gembira, berbicara dengan jelas, kata-kata mudah dipahami, dan hindari beban pikiran di depan pelanggan. Cara yang kedua, berusaha mengerti terlebih dahulu, baru dimengerti. Antara lain, apabila seorang pelanggan datang untuk memperoleh bantuan Anda, hendaknya Anda tidak bersikap serba tahu, seolah-olah sudah mengerti terlebih dahulu apa yang diinginkan pelanggan. Yang berikutnya, dekati pelanggan dan bersiaplah untuk mendengarkan. Janganlah Anda disibukkan oleh kegiatan lain sehingga terkesan perhatian Anda terbagi-bagi. Cara yang ketiga, mengenal karakter pelanggan, yaitu dengan cara menerapkan keterampilan dasar pelayanan, memberikan pelayanan yang efisien, meningkatkan perasaan harga diri pelanggan, membina hubungan baik dengan pelanggan, kemudian mengalihkan atau mempercayakan pelayanan kepada rekan pekerja yang lain. Perspektif pelayanan pelanggan. Pelanggan adalah raja. Pelanggan adalah alasan keberadaan kita. Tanpa pelanggan, kita tidak punya apa-apa. Pelanggan kitalah yang menentukan bisnis kita. Jika kita tidak memahami pelanggan, artinya kita tidak memahami bisnis kita. Mengenal karakter pelanggan. Caranya, pusatkan perhatian pada pelanggan dengan cara dengarkan kehendak pelanggan dengan penuh perhatian. Bertindaklah dengan tenang dan rileks, tersenyum dan tatap mata saat berbicara. Tanggapi pembicaraan pelanggan dengan serius. Perhatikan nada bicara Anda. Mengenal karakter pelanggan berikutnya dengan cara memberikan pelayanan yang efisien. Dengan cara layani pelanggan pertama, baru pelanggan berikutnya, atau dengan istilah FIFO, bukan dengan LIFO. Pergunakan waktu seakurat mungkin, bicara seperlunya kepada pelanggan saat berbicara, tanggapi pembicaraan pelanggan dengan serius, perhatikan nada bicara Anda, rencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya, menindaklanjuti pelayanan sampai tuntas, menjawab pertanyaan pelanggan secara singkat, tepat, cepat, dan tidak bertele-tele. Mengenal 7 perilaku pelanggan. Yang pertama, pelanggan common person, cenderung bertindak mandiri. Kesempurnaan diutamakan dan tidak banyak komplain. Cara menghadapinya, logika merupakan dasar pengambilan keputusan. Continuous learner, cenderung senang hal-hal rinci, kesempurnaan, percaya pada bukti atau data, dan dialog panjang. Cara menghadapinya, pendekatan rasional dengan dukungan fakta. Kritikus, bicara banyak, dengan mudah mencuri ide orang lain, senang tokoh unggulan, gemar dipuji, dan bahkan berani memutarbalikkan fakta. Cara menghadapinya, usaha ekstra panjang, pandai mengambil hati dan pujian adalah senjata ampuh buat tipe ini. Camper, cenderung menyenangi status quo atau resisten terhadap perubahan. Cara menghadapinya, perlu sabar dalam meyakinkan, berikan contoh-contoh yang berhasil. Climber, dinamis, mudah bergaul, sumber keramaian, ekstrovert, senang hal-hal pribadi, namun kadang ingkar janji sehingga dalam bekerja jarang tuntas.
crazy artist, unik karakter, selalu berimajinasi, introvert, bicara datar, mudah tersinggung, tidak senang keramaian, penampilan cenderung ekstrim, norak atau rapi, tidak pada tempatnya. Cash register. Orientasinya diukur dengan uang, cenderung pamrih, tutur kata baik, dan terstruktur, negosiator ulung. Cara menghadapi perlu ekstra hati-hati, berikan yang terbaik, mereka senang sesuatu yang akan memberikan popularitas. Pelayanan prima perlu ditingkatkan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk memberikan pelayanan prima, kenalilah pelanggan. Demikian tadi pembahasan tentang pelayanan prima. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dengan pembahasan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.